Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan syahrul siyam lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Masjid Baitul Hikmah yang kami hormati pun Allah muliakan. Di antara amalan-amalan fardu yang paling tinggi derajatnya, yang paling tinggi nilainya adalah sholat fardu. Di antara amalan-amalan sunnah yang paling tinggi derajatnya adalah sholat sunnah. Maka di bulan suci Ramadan ini, hadirin yang dirahmati Allah, banyak sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan, di antaranya tarawih dan juga witir yang dilakukan secara berjamaah di masjid-masjid ataupun musola-musola. Dalam berbagai hadis Rasul dan dalam berbagai kitab-kitab fikih, Rasulullah SAW sudah mengklasifikasikan, memetakan derajat ketinggian sholat-sholat sunnah. Yang pertama, yang paling gede ganjaran-ganjaran sholat sunnah, nomor urut pertama sholat Idul Adha. Yang kedua, sholat Idul Fitri. Yang ketiga, sholat sunnah gerhana matahari. Yang keempat, sholat sunnah gerhana bulan. Yang kelima, sholat sunnat istisqa. Yang keenam, sholat sunnat witir. Yang ketujuh, sholat sunnat fajar atau qobliyah subuh, yang sering kita kenal dengan yang bahkan Rasulullah SAW pernah sabdakan, kalau kita kerjakan 2 rakaat sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nomor 8, sholat sunnat rawatib yang mengiringi sholat fardu, qobliyah, ba'diyah, qobliyah, ba'diyah. Nomor 9, ganjaran paling gede sholat sunnat tarawih. Nomor 10, sholat sunnat duha. Nomor 11, sholat sunat terkait ibadah tertentu. Semisal, ketika pakai pakaian ihram, kita sholat sunat ihram. Ketika selesai tawaf, sholat sunat tawaf. Ketika masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid. Ketika selesai wudu, sholat sunat syukur wudu. Yang ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Bilal, "Ya Bilal, amalan kamu apa? Ketika Isra dan Mi'raj, aku lihat di surga, aku dengar suara sendalmu." Orangnya masih di dunia, tapi sendalnya udah masuk surga. Jawab Sayyidina Bilal, selesai mengambil wudhu, biasanya aku melaksanakan sholat 2 rakaat ya Rasulullah. Itu yang kemudian dikenal dengan sholat sunat syukur wudhu. Yang ke-12, hadirin yang dirahmati Allah, sholat sunat mutlak. Semisal tahajud, hajat, tasbih, taubat, dan lain sebagainya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita paham, setelah kita mengetahui derajat kedudukan sholat sunnah, maka kita mengerti ternyata sholat sunnat tarawih di urutan nomor 9. Sholat sunnat tarawih di urutan nomor 9. Sementara sholat sunnat rawatib, qobliyah, ba'diyah urutan nomor 8. Maka saya menghimbau kepada jamaah Masjid Baitul Hikmah, menghimbau diri saya sendiri, jangan sampai meninggalkan ba'diyah sholat isya. Jangan sampai meninggalkan ba'diyah isya hanya untuk mengejar tarawih. Alangkah bagus dua-duanya dikerjain. Ba'diyah isya, kemudian tarawih. Karena kalau orang meninggalkan ba'diyah isya tapi mengerjakan tarawih, kata ulama ibarat orang nyari jarum buang kampak. Jarum dicari yang kecil tapi kampak yang besar di tangan dibuang. Maka langkah lebih baik dua-duanya kerjain. Dan kalau kedudukannya ternyata lebih gede ganjarannya, lebih tinggi derajatnya sholat sunnah ba'diyah isya ketimbang sholat sunnat tarawih. Karena ba'diyah isya hukumnya sunnah mu'akkad. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu pula sholat sunnat witir. Afdolun nawafil al-witra.
Di antara paling afdolnya sholat sunnah nawafil adalah sholat witir. Berapa banyak sholat witir dikerjakan? Paling minimal 1. Sempurna 3. Paling top-topnya 11 rakaat. 11 rakaat. Kapan waktunya witir? Waktu witir itu selesai melaksanakan sholat isya yang sah. Walaupun di waktu maghrib. Lah kok bisa sholat witir di waktu maghrib? Seumpama hadirin jamaah Masjid Baitul Hikmah pulang kampung, umpama ke Jawa Timur di rest area maghrib. Kita sholat maghrib jamaah takdim, isya jamaah takdim, isya ditarik ke maghrib. Selesai melaksanakan maghrib 3 rakaat, kemudian sholat jamaah isya diringkas, dikosor 2 rakaat. Selesai melaksanakan isya 2 rakaat, boleh kita melaksanakan sholat witir. Walaupun di waktu maghrib, karena sudah mengerjakan sholat isya. Hadirin jamaah Masjid Baitul Hikmah yang dirahmati Allah. Ada hadis Rasul yang berbunyi, ij'alu akhiratikum bil-laili witra. Jadikan witir itu sebagai akhir penutup daripada sholat malammu. Maknanya habis sholat tahajud. Tapi ada hadis lain yang mengatakan, wa an utiro qabla an anama. Witirlah kamu sebelum kamu tidur. Ada 2 hadis yang sahih tapi isinya bertolak belakang. Hadis yang satu nyuruh kita untuk melaksanakan witir sebagai penutup sholat malam kita. Di hadis yang lain kita disuruh witir sebelum tidur. Mana yang betul, hadirin yang dirahmati Allah? Maka kata ulama dalam kitab Jam'ul Jawami, kalau ada 2 hadis yang sahih tapi isinya bertolak belakang, kompromikan. Bisa dipakai dua-duanya. Ala kulli hal, Rasulullah SAW pernah memanggil Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab terkait sholat witir. Ditanya sama Rasulullah, ya Umar, engkau kalau witir kapan? Jawab Sayyidina Umar, saya ya Rasul, kalau tidur jam 8, bangun jam 3. Kalau tidur jam 10, bangun jam 3. Kalau tidur jam 1, bangun jam 3. Kalau tidur jam 2, bangun jam 3. Maka saya witirnya ya Rasulullah, penutup salat malam saya. Bisa 3:30, selesai melaksanakan tahajud. Kalau engkau ya Abu Bakar, kalau aku ya Rasulullah, witirnya sebelum tidur. Memang kenapa? Sebab aku khawatir kalau tidur nggak bisa bangun lagi. Takut aku bukan digolongkan termasuk orang yang mengerjakan witir. Jadi habis sholat isya, saya ba'diyah isya, kemudian saya witir 11 rakaat. Kata Nabi, mendengar pernyataan kedua sahabat beliau, Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kata Rasulullah, iktadu billadzaini min ba'di. Ikuti kedua sahabatku ini, kedua-duanya benar. Mau witir sebelum tidur benar, hadisnya sahih. Mau witir selesai tahajud sebagai penutup salat malam juga benar kedua-duanya. Timbul pertanyaan, kalau sudah witir di Masjid Baitul Hikmah selesai tarawih 3 rakaat, apakah boleh mengerjakan witir di rumah selesai tahajud? Jawabannya boleh. Karena di Baitul Hikmah kita baru witir 3 rakaat. Sementara witir paling gede-gedenya, paling top-topnya witir 11 rakaat. Andai kata di rumah waktu kita sempit, ada pilihan tahajud apa witir, tahajud apa witir, witir. Sebab witir ganjarannya lebih gede, derajatnya lebih gede ketimbang tahajud. Orang yang sudah witir ketika sudah bangun malam, maka udah dihitung tahajud. Tapi orang yang tahajud belum dihitung witir. Maka kata para ulama, witir yang ganjarannya gede kalau waktunya sempit. Kalau waktunya luas, bisa dua-duanya. Tahajud juga, witir juga. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan mengajarkan kita untuk melaksanakan dawam salat witir, seperti halnya kita melaksanakan witir selesai mengerjakan salat sunnah tarawih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innallaha witru yuhibbul witra.
Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengerjakan dan mendawamkan sholat witir yang pada akhirnya menjadikan Allah cinta kepada kita sebab kita mengerjakan sholat witir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.